Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Mentari Pagi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu amalan yang mudah diamalkan, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, yang insya Allah kelebihan atau keutamaannya untuk syafaat bagi kedua orang tua kita atau saudara kita atau nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal. Karena di dalam riwayat sebagaimana yang terdapat dalam kitab, di setiap malam Jumat arwah atau roh yang sudah meninggal dunia berkesempatan untuk mengunjungi rumahnya di dalam dunia, mengunjungi keluarga sanak familinya, mengunjungi anaknya yang masih hidup. Mereka sangat sedih dan menangis apabila keluarganya yang masih hidup melupakan mereka. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, simaklah sampai selesai agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, bagi kita semua, ketahuilah wahai sahabat, sungguh malam Jumat dan hari Jumat merupakan Sayyidul Ayam dan Sayyidul Lail. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah bersabda, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Begitunya juga di malam Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban maupun hari raya Idul Fitri, karena hari Jumat berulang-ulang. Di dalam hari Jumat terdapat 5 keutamaan pada hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi pada hari Jumat. Nabi Adam diwafatkan di dalam hari Jumat. Terdapat waktu yang tiada hamba pun meminta sesuatu di dalam kecuali Allah langsung mengabulkan permintaannya selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Juga hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tiada malaikat yang dekat di sisi Allah, dan langit, bumi, angin, gunung-gunung serta batu-batu kecuali semuanya khawatir terjadinya kiamat ketika hari Jumat tiba. Keistimewaan lainnya hari Jumat yaitu di setiap malam Jumat arwah atau roh yang sudah meninggal berkesempatan mengunjungi rumahnya di dalam dunia. Di dalam kitab I'anatut Thalibin pada juz 2 memberikan keterangan arwah orang-orang mukmin datang pada tiap-tiap malam ke langit dunia dan berhenti di jurusan rumah-rumahnya dan berseru dengan suara yang mengharukan 1000 kali, wahai keluargaku, sanak saudara dan anak-anakku, wahai engkau yang mendiami rumah-rumahku, memakai pakaianku dan membagi-bagikan hartaku, apakah ada di antara kalian yang mengingat dan memikirkanku di dalam pengasinganku, dan aku berada di dalam tahapan yang cukup lama di dalam benteng yang kuat. Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Janganlah kamu semuanya bakhil padaku sebelum kamu berposisi sepertiku. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya apa yang engkau miliki sekarang dulu juga pernah kumiliki, hanya saja dulu aku tidak membelanjakannya di jalan Allah, di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku, sedang kegunaannya bermanfaat kepada orang lain. Jika di malam Jumat, jika sanak saudaranya dan lain-lain yang masih hidup tidak memperhatikan keluarganya, baik itu kedua orang tuanya,
saudaranya, kakeknya yang telah meninggal dunia, maka mereka-mereka itu, arwah-arwah itu tidak mendapatkan oleh-oleh sesuatu pun, dan mereka hanya akan mendapatkan penyesalan dan kerugian sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang hanyut yang selalu meminta-minta tolong. Mereka menunggu-nunggu doa dari anaknya, saudaranya atau teman-temannya. Maka jika ada yang mendoakannya, nilainya jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ketahuilah sahabat, banyak amalan di malam Jumat yang diamalkan oleh orang-orang soleh yang untuk syafaat menghadiahkan pahalanya kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Di antaranya amalan yang mudah, yaitu solat sunat khusus 2 rakaat dengan membaca surat-surat tertentu, kemudian membaca satu doa singkat, setelahnya menghadiahkan pahala kepada misalnya kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ataupun anak saudara dan yang lainnya yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, penjelasan di dalam kitab ini, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat dengan kaifiat ini, dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, niscaya Allah mewakilkan 1000 malaikat untuk membawa nur ke dalam kubur yang dihadiahkan pahala sholat sunnah ini, dan ahli kubur jadi bahagia dengan nur tersebut hingga tiupan sangkakala. Dan dikaruniai Allah bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah ini, yang menghadiahkan kepada ahli kubur, yaitu akan mendapat pahala yang sangat banyak, dan diangkat Allah baginya 40.000 derajat, dan ditulis untuknya 40.000 pahala haji dan 40.000 pahala umrah. Dibina Allah baginya 1000 kota di dalam surga, dan diberi Allah untuknya 1000 pahala syuhada, dan disiapkan Allah 1000 pakaian untuknya di dalam surga. Penjelasan mu'alif pada ujungnya, yang hendaknya semua kaum muslimin mengamalkan amalan ini di setiap malam, karena mengingat kelebihan yang sangat besar, syafaat yang sangat banyak yang diterima oleh ahli kubur. Jika berat mengamalkan setiap malam, amalkanlah di setiap malam Jumat ataupun di setiap bulan 1 kali. Waktunya boleh selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Untuk niatnya, usolli sunnatan hadiyati rakaataini lillahi ta'ala, sengaja aku sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, yang pertama membaca surat atau ayat kursi 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan Alhaakumut Takatsur 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian di rakaat yang kedua sama, yaitu membaca ayat kursi 1 kali, Alhaakumut Takatsur 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian jika selesai salam, membaca sepotong doa, yaitu doanya sebagai berikut: Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri. Artinya, ya Allah, saya melakukan salat ini dan Engkau mengetahui kehendak saya. Ya Allah, berikanlah pahala salat ini kepada ahli kubur. Disebutkan namanya satu persatu, misalnya kedua orang tua kita, anak-anak kita, atau kerabat kita yang telah meninggal dunia. Sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah, yakinlah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab ini, dan amalan ini mahsyur diamalkan oleh para ulama-ulama. Bagi ahli kubur yang kita sebutkan, yang kita hadiahkan pahala solat ini, akan mendapat kebahagiaan, keselamatan dari azab kubur, dan bersenang riang gembira hingga tiupan sangkakala. Dan bagi kita yang mengerjakannya,
Allah beri segudang pahala, segudang kebaikan. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah wawasan serta meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.